Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita arti, terima kasih sudah kembali bersama kami. Kisah ini adalah tentang bertahan. Bukan karena masih dicintai, tetapi karena terlalu banyak alasan untuk pergi. Namaku Rina, dan aku adalah seorang istri yang bertahan, padahal hatiku tahu, aku sudah tidak lagi dicintai. Di awal pernikahan, semuanya terasa hangat. Suamiku, Damar, adalah orang yang selalu ingin tahu keadaanku. Ia bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku lelah, apakah aku baik-baik saja. Saat itu aku merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku merasa dipilih. Aku merasa dicintai. Lalu waktu berjalan. Pelan-pelan perhatian itu menghilang. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena orang ketiga, tapi karena rasa yang perlahan mati. Aku mulai menyadari perubahan itu dari hal-hal kecil. Pesan yang tak lagi dibalas, tatapan yang tak lagi mencari, percakapan yang terasa dipaksakan. Aku sering bertanya dalam hati, apa aku berubah? Atau memang cintanya yang pergi? Namun setiap kali aku mencoba bertanya, ia hanya menjawab singkat. Aku capek. Sejak itu aku belajar diam. Aku tetap menjalani peranku sebagai istri. Bangun lebih pagi, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, menanyakan kabarnya meski jarang dijawab. Aku mencoba menjadi versi terbaik dari diriku, berharap cinta itu kembali. Namun yang kudapat hanya jarak. Kami tinggal di rumah yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing. Ia lebih sering menatap ponselnya daripada menatap wajahku. Lebih antusias berbicara dengan orang lain daripada berbicara denganku. Aku sering duduk sendiri di ruang tamu, memandang foto pernikahan kami di dinding. Aku tersenyum pahit. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih istrinya atau hanya orang yang kebetulan tinggal serumah? Malam-malamku dipenuhi air mata. Aku menangis pelan agar tidak terdengar lemah. Aku bertahan, bukan karena aku kuat, tapi karena aku takut. Takut gagal. Takut dibilang tidak bisa menjaga rumah tangga. Takut mengecewakan banyak orang. Aku tetap bertahan. Padahal aku tahu, hatinya sudah tidak lagi bersamaku. Suatu hari, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu masih mencintaiku?" Ia terdiam, lalu menjawab tanpa menatapku, "Kita kan sudah menikah." Jawaban itu tidak salah, tapi sangat menyakitkan. Aku tidak bertanya tentang status, aku bertanya tentang rasa. Sejak hari itu, aku berhenti berharap terlalu banyak. Aku hanya menjalani hari seperti rutinitas tanpa jiwa. Aku tetap tersenyum di depan orang lain, tetap mengatakan bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Padahal di dalamnya, aku merasa sendirian. Aku mulai menyadari, bertahan tidak selalu berarti bahagia. Aku bertahan karena terbiasa, bukan karena dicintai. Aku bertahan karena takut kehilangan, padahal aku sudah kehilangan rasa itu sejak lama. Setiap malam, aku bertanya pada Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan? Dan apa salahku hingga harus mencintai sendirian?
Sampai suatu hari, aku lelah. Bukan lelah fisik, tetapi lelah berharap. Aku duduk sendiri, menatap cermin, dan melihat perempuan yang hampir tidak kukenal. Perempuan yang dulu ceria, kini sering menunduk. Perempuan yang dulu yakin dicintai, kini ragu pada dirinya sendiri. Aku sadar, bertahan tidak boleh membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku mungkin masih tinggal, tapi aku berhenti memohon cinta. Aku berhenti menyalahkan diriku atas rasa yang memang sudah tidak ada. Sahabat cerita Arti, tidak semua orang yang bertahan itu bahagia. Dan tidak semua yang pergi itu kalah. Kadang, keberanian terbesar adalah mengakui bahwa kita sudah tidak dicintai dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Jika kamu sedang bertahan dalam hubungan yang membuatmu merasa sendirian, ingatlah satu hal. Kamu layak dicintai, bukan sekedar ditemani. Ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.